ini biasanya biasanya kita saya pakai di taruh, ini biasanya saya eh, dipakai buat menghitung COG di untuk top side atau ada platform di atasnya banyak piping gitu Pak. Terus kita mau cari COG gabungannya. Nah, itu basicnya sama aja sama yang sebelum-sebelumnya sama yang beban garis. Bedanya itu cuma di kalau ini yang sekarang ini kita punya dua sumbu, artinya dua garis yang harus dianalisa antara X sama Y atau Y sama Z gitu. Dari yang pertemuan sebelumnya kita udah simpulkan kalau kita bisa mencari COG hanya dengan menggunakan eh, rumus yang ini, Pak. Ya, jadi kita kita ulang sedikit ya. Jadi kita sebelumnya itu kita cari reaksi. Kita kita punya sistem seperti ini. Dia ada P1, P2 di atas satu garis. Terus kita mau cari reaksi di B, berarti kita nolkan datum kita di A. Kita nolkan momennya di A, berarti kita dapat rumus yang ini. Nah, habis itu, COD itu adalah titik di mana beban gabungan itu berada. Yang ini, yang kita cari adalah X3. X3 ini adalah COD-nya. Jadi, eh, kita kita sederhanakan sistemnya menjadi seperti ini. Terus kita nolkan momen di B. Kita di A. Jadi datumnya kita bikin di A. Jadi ada RB kali X kali X. RB dikali X minus B dikali X3 sama 0. B dikali X3 sama dengan RB kali X. X3 adalah RB dikali X dibagi P. Di mana RB adalah yang ini. RB-nya kita masukin ke sini. Habis itu kita dapat ya rumusan yang ini. Nah, ke depannya kita kita mau cari COG udah nggak pakai hitungan reaksi lagi. Kita cuma ini aja Pak. Ini ya satu kali X1 plus P2 kali X2 dibagi totalnya P1 plus P2 atau P. Kalau misalnya ada 4 loadnya, berarti ya eh, P1 kali X1 kali, tambah P2 kali X2 tambah P3 kali X3 tambah P4 kali X4 terus dibagi P totalnya. Seperti itu. Sampai sini paham Pak ya? Terus kemudian Paham, ini Pak, paham. ini kita keep ya. Ini kita keep rumusan ini kita keep. Ini yang bakalan kita pakai buat menghitung COG di dua dimensi, tiga dimensi. So. Sekarang kita mau masuk ke gimana cara ngitungnya. Ini maksudnya eh, yang selanjutnya ya. Gimana cara menghitung COG dan COG benda dua dimensi. Kita langsung ke case yang pertama. Case yang pertama itu misalkan ada sebuah steel plate atau plat besi bahan 10 mm bentuknya kayak di gambar. Gimana kita menghitung berat dan COG dari tersebut? Untuk yang pertama itu kita tentukan titik datum di nolnya, Pak. Untuk menentukan titik datum ini kita taruh di sini atau di sini nggak masalah. Cuman kenapa saya pilih di sini? Saya lebih senang pilih di sini karena
semuanya itu jadi sumber positif X atau positif Y, Pak. Kalau kita misalnya taruh di sini, ini Y, terus ini X, bagian sini dia nanti akan minus, di sini plus. Ini apa? Benar ya? Nah, plus minus ini kita harus perhitungkan di hitungan kita nanti. Nah, itu yang nanti kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, saya orangnya nggak detail, Pak. Jadi takutnya nanti saya salah ngitung karena plus minus ini. Hitungan kita. Makanya saya taruh dari di positif gitu, Pak. Setelah kita sentuh titik datangnya, kita bagi menjadi beberapa bagian. Di case ini jadi tiga bagian. Yang merah itu area satu, yang ini. Terus area dua itu yang hijau, yang ini. Terus area yang tiga yang ini. Terus kita uh, tentukan kita udah dapat dimensinya ya. Habis itu untuk yang ketiga, kemudian kita hitung berat dan COG masing-masing bagian. Nah, karena ini bentuknya adalah simetris dan dia adalah uh, materialnya homogen, kita bisa ambil COG-nya di tengah-tengah dari uh, uh, tengah-tengah dari bentuknya masing-masing. Untuk case ini kita bentuk dari structure-nya adalah persegi panjang, jadi dia ada di tengah-tengahnya. Untuk area satu itu untuk area satu kan dia persegi panjangnya adalah 7 meter plus 6 6 plus 1, terus lebarnya ada 2 meter. Nah, panjang 7 meter berarti tengah-tengahnya ini 3,5 meter. Terus lebarnya 2 meter berarti bagi dua, COG-nya ada di 1 meter. Itu untuk area satu aja, Pak. Habis itu gitu, untuk mendapatkan beratnya sama kayak yang sebelumnya, kita hitung volumenya dulu. Panjang kali lebar, panjang 7 meter, lebar 2 meter, terus tebalnya 10 mili tadi ya. 10 mili berarti 0,01 meter. Berarti kita dapat volumenya 0,14 meter kubik. Masanya adalah volume dikali density. Density pasti ada 850 kilogram per meter kubik. Jadi kita dapat 1.009 kilogram. Terus kita hitung ini adalah massa dikali gravitasi. Gravitasinya konstanta 9,81 meter per second kuadrat. Kita dapat beratnya untuk area satu adalah sebesar 10.781,2 Newton. Ini kita keep ya, Pak ya. Kemudian kita hitung untuk area kedua. Area kedua itu panjangnya 2 meter, lebarnya 3 meter. Karena dia bentuknya persegi panjang, berarti dia COG-nya ada di tengah, COG lokal 1 meter untuk X, 1,5 meter untuk Y-nya. Kemudian kita hitung sama seperti area satu, kita hitung volumenya berapa, panjang kali lebar kali tebal, 2 kali 3 kali 0,1 meter, kita dapat volumenya sekian 0,06 meter kubik. Terus kita hitung masanya volume dikali density, density untuk besi 7850 kilogram per meter kubik, terus kita dapat 170 kilogram. Dari situ kita bisa hitung beratnya, massa dikali gravitasi sebesar 4.120,5 Newton. Begitu juga untuk yang area 3. Area 3 bentuknya juga persegi panjang, panjang 6 meter, lebar 5 meter, berarti
untuk COG lokal X-nya 3 meter, terus ya, setengah meter. Beratnya juga dihitung dari volume. Volumenya kita dapat 0,3 meter kubik, tanya 2355 kilogram, terus beratnya 2310 di 23.100 Newton. Nah, di situ kita kombinasikan semuanya, ketiganya, Pak. Ketiganya kita kombinasikan, jadinya seperti ini. Totalnya W1 plus W beratnya area 1, ini W1 berat area 2, area 3, kita jumlahkan semuanya, kita dapat 38.504,3 Newton. Gimana kalau hitungan COG-nya, COG X-nya, kayak yang tadi yang di rumus yang pertama tadi, kita hitung, kita cuman pakai rumusan yang ini, Pak. Ini sama-sama kayak yang tadi ya, yang pertama tadi ya, yang di kesimpulan itu. Jadi W1 berat area 1 dikali sama, kita kalau kita mau cari, pertama kita mau cari koordinat X untuk COG-nya, berarti kita masukkan di sini koordinat X-nya, Pak. Berarti berat area 1 dikali X1, X1-nya tadi berapa? 3,5 meter. 3,5 meter ini lebih dari yang ini. Yang ini, GeoG lokalnya. Di situ, W2-nya adalah berat area 2. Yang ini dikali X2-nya. X2-nya berapa? 1 meter. W3-nya itu adalah berat area 3 dikali dengan X3. X3-nya berapa? X3-nya 3 meter. Terus yang ini adalah totalnya. Ini 38.504,3. Jadi kita dapat totalnya, nah itu COG gabungannya untuk koordinat X sebesar 2,9 meter. Berarti kira-kira di sini, Pak, ya. Di sini lah, di daerah sini ya. Karena ini 3 meter berarti di sekitaran sini. Nah, sama untuk koordinat Y, berarti kita dengan cara yang sama kita bisa dapatkan juga COG gabungan terhadap koordinat Y. Berarti yang ini kita gak pakai koordinat Y-nya. W1-nya tadi berat area 1, Y-nya ini berarti yang ini koordinat Y1 berarti yang ini. W2-nya, W2-nya ini berat area 2, Y2-nya COG-nya area 2 yang ini. W3 tadi area 3, Y3-nya adalah yang ini. Setelah itu kita dapat kita hitung semuanya, kita masukkan semua. Ini total berat ya. Di situ kita masukin semuanya, kita dapat COG-nya di 4,8 meter. Berarti kalau kita gambarkan, tadi COG X-nya 2,9 meter. COG X-nya 2,9 meter. Terus COG Y-nya 4,8 meter. Berarti dia kira-kira ada di sini. 2,9 meter. Terus 4,8 meter. Berarti kira-kira di sini ya. Di sini titiknya untuk COG gabungan. Dari plat ini. Itu, Pak. Itu, teman-teman. Gimana kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Terus Kalau ada gimana? kalau ada
Gimana Pak? Kalau ada yang Suaranya, bertanya, cuman suaranya agak putus-putus tadi kayaknya. Putus-putus putus-putus ya. ya. Iya. Ini masih masih Nggak tahu kalau putus-putus nggak kalau ya? yang lain penerimaannya bagus. Kalau di saya suaranya jadi agak putus-putus tadi. Yang lain kedengar Sama putus. Pak, di saya putus-putus juga. Waduh. Oh, Putus-putusnya naik turun ya itunya ya. Mungkin. setnya coba kita lanjut aja ya. Tapi sampai sini dapat nggak Pak cara cara menghitungnya Pak? Berat sama si Uji yang tadi. Di kopi, Pak. Gimana? Pak, Bisa ya Sudah teman-teman ya. dipahami. Pak Dipahami. Aman ya. Prabowo, Yang lain Pak Prabowo. Lanjut Pak, bisa bisa lanjut Pak. ya. Oke. Iya. Loh, yang lain nggak masuk ya, nggak ikut ya. Yang lain masuknya ke batch Bisa, 2 bisa. nih. Oke, oke. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Mm-mm. Terus untuk case berikutnya itu kita punya seperti ini. Kita punya platform ukuran 10 meter dikali 10 meter. Berat totalnya adalah 300 kilonewton. Posisi COG total platform itu ada di sini ya. Di sini. Ini. Kita mau ngangkat nih platform. Tapi karena ada satu item yang terlambat mungkin ya, mungkin ini kan sering nih, jadi kita mau install platform, terus pas di pas kita last minute gitu mau lifting, ternyata ada misalnya pompa yang nggak masuk atau apa gitu, nah, gitu. Jadi di sini kita sebut sebagai uninstall item, ternyata ada satu item yang nggak masuk pada saat pengangkatan itu, beratnya 80 kilonewton. Terus gimana caranya kita mau mencari COG untuk pada saat pengangkatan tersebut? Artinya 300 kilonewton ini nanti ada 80 kilonewton yang enggak berarti COG platform ini bakalan berubah karena yang 80 Suaranya dirimu ini kayaknya nih, kilonewton Dit, itu apa? enggak termasuk pada saat pengangkatan. Pertama, bukan tubik. Gimana? Suaranya kayaknya putus-putus ya, apa sinyalku ya? Betul ya. Mungkin pengaruh suaranya mikrofon headsetnya. kedengaran cuman kayak agak ngambang gitu, Bu. Ngambang. Oh gitu. Ngambang gimana? Coba ya. Kedengaran cuman agak ngambang gitu. Bergema. Kedengaran sih. Iya, Agak mungkin bergema ya? Iya, agak mungkin bergema. Bergema ya. dari headsetnya mungkin itu. Headsetnya ya. Set mungkin settingannya atau memang headsetnya. Tapi kemarin nggak ada masalah. Iya Bagus makanya yang kemarin. Iya. kenapa ya? Cuaca kali, Bu. Coba aja, Cuaca. coba aja lanjut ininya. Nanti kalau agak ini kita. Coba ganti dulu Tapi kita ganti ternyata headset. Kan ada rekamannya ini, Bu. ada rekamannya. Jadi ini Iya. ternyata menghitung soal-soal ini bisa dipakai juga ya untuk platform kayak gini-gini kan.
Iya. Pak nanya Pak itu ditentuin 3 meternya itu dari mana Pak ya? Tiba-tiba nongol. Tiba-tiba dong. Halo. Oh, itu Suka gue mungkin caranya nanya. sudah hitungan dari yang 300 kilonewton itu ditentukan seogonya di situ. Oh gitu ya. Kayaknya gitu. Halo. So tahu kan saya? Iya, aku juga kurang tahu juga nih. Makanya kan harus tanya juga kan. Iya, makanya nggak tahu saya Ya makanya nggak nanya. apa-apa, harus ditanya sampai sedetail itu kan, buat ini kan, buat Iya, iya. bener. Karena ini udah masuk ke IT kan. Ini ada platform di atasnya ada banyak equipment. eh, Betul. Ya kan, ini udah masuk ke poinnya. Tinggal nanti dibuatkan 3 dimensinya baru kelihatan. Oh ya kayak gitu. Tapi kan udah kelihatan nih Hmm. sebuah platform dengan ukuran, ya kan, berat totalnya. Nah ini kan jadi ini udah real case loh ini gitu. Tinggal tinggal nanti kita bayangkan tuh platform itu gimana ya gitu kan. Iya. Udah kedengar Pertanyaan nggak? berikutnya, ya betul. Udah bagus, Pak Nasan. Pertanyaan berikutnya, kalau lihat dari gambar ini Hmm. ini gambaran dari atas ya, maksudnya view dari Ya, atas. ya, ya, view dari Oke, atas. Ah, ah. Pertanyaan oke, oke. pertanyaan pertama tadi Pak Soeharto nih. Pertanyaan kedua Pak Suryata udah dibahas ya. Pak Prabowo nih bilang 3 meternya dari mana? Kok tiba-tiba muncul? Oh, itu itu biasanya COG total. Oke, oke. Hmm. Kita anggap di situ. Siap, siap. Ah, ah. Biasanya itu kalau kita di project itu, dia itu dikasih eh, apa namanya itu, weight control report dari klien. Ya, Hmm, weight Iya. control report itu isinya ada weight total sama COG tiap-tiap item. Dan itu diupdate terus berkala sama kliennya atau konsultannya nanti. Karena apalagi kita di EPCI ya, ada engineer-nya jalan, construction juga jalan. Jadi ada perubahan di tengah jalan gitu, mereka update di WCR beratnya berapa, COG-nya shifting berapa gitu. iya, iya. Nah, kita lanjut ya teman-temannya. Nah, pertama kita tentukan datumnya. Di sini saya pakai datumnya di sini, titik O-nya di sini. Terus sama kayak yang saya bilang tadi, saya lebih suka milih datum itu semua benda itu ada di sumbu positif, baik itu X atau Y. Habis itu kita tentukan koordinat COG masing-masing item. Nah, untuk COG platform itu sendiri tadi kita udah dikasih di posisi X 3 meter dan Y 4 meter. Nah, untuk COG uninstall item itu ada di posisi X 5,5 meter sama Y 2,5 meter. Karena dia bentuknya eh, persegi ya. Jadi kita bisa ambil dia posisinya di tengah sini. Terus tadi disebutkan juga kalau beratnya itu 80 kilonewton. Nah, sekarang kita menghitung berat berat total waktu dia pengangkatan. Di awal itu kan dibilang berat totalnya itu adalah 300 kilonewton. Tapi karena keterlambatan barang yang mau diinstal ya barang ini seberat 80 kilonewton, dia nggak datang, dia nggak ikut diangkat. Berarti kita harus mengambil 80 kilonewton dari 300 kilonewton ini. Berarti kita kurangkan, dapat berat total waktu pengangkatan itu 220 kilonewton. Yang ini. Terus gimana cara menghitung COG-nya? Sama seperti yang sebelumnya.
Kalau kita mau cari koordinat X-nya, berarti nanti di sininya kita pakai X. Oke. Nah, yang di sini berarti rumusnya W1 kali X1, karena ini mau dikeluarkan dari total berat, berarti kita pakai minus. W2 adalah berat dari yang uninstall item. Terus di sini X2-nya adalah koordinat X dari COG uninstall item. Itu yang ini. Terus yang X1 tadi itu yang ini. Yang ini. COG platform. Habis itu kita masukin 300 kN berat COG total ke COG platform dikali 3 meter. 3 meter itu ini. Sorry. Ini berarti salah. Nah, berarti yang X1-nya ini, yang ini ya. X2-nya adalah yang ini. Berarti kita masukin W1-nya itu berat dari platform 300 kN dikali 3 meter yang ini, terus dikurangin 80 kN berat uninstall item dikali 5,5 meter yang ini COG dari uninstall item dibagi sama berat total pada saat pengangkatan yang ini, yang ini, yang ini. Habis itu kita dapat COG X-nya itu 2,09 meter. Terus gimana koordinatnya? Sama aja kayak koordinat X, tapi kita ganti yang ini dengan koordinat Y. Y1-nya tadi adalah koordinat COG platform yang 4 meter. Terus Y2-nya adalah koordinat Y uninstall item 2,5 meter. W-nya kita masukin 300 kN dikali 4 meter minus 80 dikali 2,5 meter dibagi total berat saat pengangkatan. Kita dapat 4,55 meter untuk COG-nya, berarti COG X 2,09 meter berarti sama COG-nya 4,55 meter. Berarti kira-kira di sini ya. Sini. Kira-kira di sini. Ini 2,09 meter. Terus yang ini 4,55 meter. Gitu. Oke, teman-teman. Oke, Sampai sini aman ya. insya Allah. Stop. Pak, Ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini? Eh, itu kenapa menggunakan minus ya? W1 kali C1 dikurang W2 kurang Y2. Sebelumnya Itu kan kita menggunakan reaksi. ya, Pak. Nah, itu kan di kesimpulan itu kan kemarin kita udah dapat, Pak, cara kita jabarkan gimana dari reaksi itu kita dapatkan satu rumusan kalau kita bisa menghitung COG dengan rumusan ini. Jadi ini rumusan yang ada di luaran sana untuk menghitung COG-nya, Pak. Yang di buku Ini fisika, sudah oh iya, iya, sudah baik, rumus kopi, Pak. baku ya ini ya. ya fisika SMA, Kopi, fisika Pak, kopi, Pak. itu rumusnya ke sini. Yang di pertemuan sebelumnya kita eh, belajar gimana cara mendapatkan apa sih, dari mana sih ini rumusan gitu loh. Ternyata itu dari dari reaksi dan reaksi tumpuan itu, Pak. Iya.
Nah, kedua ada rumus ini gitu. Eh, Pak Nelson, kalau misalnya ini kan kebetulan bentuknya em, apa kotak gitu ya. Kalau Heeh, misalnya persegi panjang, heeh, nanti penentuan untuk titik COG-nya juga mengikuti, ya maksudnya untuk sumbu X dan Y-nya itu heeh. mengikuti Datumnya. bentuk dari, ya untuk datum dan mungkin juga penentuan titik X dan Y-nya mengikuti bentuk dari si, katakanlah kalau platformnya Heeh, gitu ya. heeh. Kalau ini kan Iya, lebih diuntungkan karena kotak, jadi bisa bisa datumnya lebih enak gitu, sama ya. apa namanya, jaraknya juga lebih enak. Tapi kalau misalnya persegi panjang, udah sama juga penentuannya atau berbeda? Penentuan datum itu terserah, Pak. Nyaman senyamannya Bapak. Jadi misalnya nih ada persegi panjang kayak gini ya. Kita mau menentukan datum di sini juga nggak masalah, Pak. Cuman kita harus perhatikan kalau di sini X-nya positif, di sini X-nya negatif. Benar nggak? Dan ini tanda positif negatif ini kita harus kita masukin ke hitungan-hitungan juga, Pak. Di sini karena itu saya nggak terlalu suka kalau misalnya kalau saya taruh datum itu di tengah sana, tengah-tengah sini. Saya lebih suka misalnya nih ada struktur bentuknya nggak beraturan lah kayak gini. Nah, itu. Gini, saya lebih suka naruh datum itu di sini, Pak. Misalnya di sini ya. Jadi dia ada di sumbu X positif, Oke, posisi kesalahan aja, Pak. oke, oke. Karena kita harus Cukup. perhatikan tanda-tanda ini gitu loh. Iya, Selama kita tahu jarak-jaraknya, kita yang tentuin sendiri berapa jaraknya gitu. oke. Jadi untuk penentuan datum kita bebas aja milih di mana asal kita perhatikan tanda-tanda negatif positifnya itu. Gitu, Pak. Ada ada pertanyaan lagi teman-teman? Aman sejauh ini? Aman. Aman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk case yang ketiga itu, nah ini. Misal kita punya platform sama seperti yang sebelumnya 10 meter, dikali 10 meter, COG platform itu di 3 meter sama 4 meter, 3 meter X, 4 meter Y. Nah, terus kita mau beratnya 300 kilonewton ya, sama kayak sebelumnya. Nah, terus kita mau, terus tiba-tiba ada request dari orang lapangan ini sering nih, pas di menit akhir kita mau ngangkat, kita pasang dong scaffolding, beratnya 80 kilonewton nih, gitu. Nah, lokasi scaffoldingnya dikasih sama mereka di sini. Bentuknya kayak gini nih. Nah, otomatis COG-nya itu bakalan bergeser ngikut karena ada tambahan 80 kilonewton scaffolding kan ya. Terus kita buat desain riggingnya itu juga bakalan berubah karena COG-nya udah berubah. Nah, untuk kasus yang ini gimana kita caranya mencari COG-nya? Gak usah bingung teman-temannya. Nah, pertama kita tentukan titik datumnya. Ini yang paling penting ya, tentukan titik datumnya. Saya pakai seperti ini sama kayak case sebelumnya. Terus karena ini bentuknya karena ini L ya, bentuknya L, bentuknya L.
Jadi kita harus cari COG scaffolding dulu kan ya, karena bentuknya L kita nggak bisa langsung membuatnya di tengah tengah di tengah area karena dia L. Caranya adalah kita bagi dulu dia menjadi dua bagian. Di sini saya pakai yang di atas ini area 1, yang ini area 2. Setelah itu kita hitung COG masing-masing scaffolding. Untuk yang eh, scaffolding 1, area 1, karena dia bentuknya udah persegi panjang, berarti panjangnya 10 meter, kita tinggal bagi dua aja, 5 meter berarti COG-nya. Terus karena lebarnya 3 meter, berarti COG-nya 1,5 meter. Untuk berat area scaffolding 1, kita hitung dengan cara, kan tadi kita dikasih tahu kalau berat totalnya 80 kilonewton. Habis itu kita kita jadikan dulu dia beban area. Beban area sama dengan total beban Oke. dibagi total area. Total areanya berapa? 10 kali 3 ditambah total areanya tadi kan 10 dikali 3, 30. Ini 3 habis itu yang ini 3 dikali 7. ini 7 ya. Dikali 7, 21. Berarti totalnya adalah 51 meter persegi. Berarti 80 dibagi 51 kita dapat sekian. Terus dari beban area ini kita bisa cari berat scaffolding satunya, yaitu eh, beban area tadi QS dikali sama luas scaffolding satunya. Luas scaffolding satunya berapa? 10 dikali 3. Sehingga kita dapat 47,1 kilonewton. Oke ya. Terus kita cari juga untuk scaffolding 2. Scaffolding 2 beratnya berapa? Beratnya itu QS, beban area tadi, dikali luas scaffolding 2. Luas scaffolding 2 itu 7 meter dikali 3 meter. Sehingga kita dapat 32,9 kilonewton. Berarti kalau kita totalin scaffolding 1 sama scaffolding 2, scaffolding 1 tadi kan 47,1 ditambah sama 32,9, totalnya adalah 80 kilonewton. Berarti sama kayak di informasi yang awal tadi. Terus gimana cara menghitung berat dan COG gabungannya? Pertama kita hitung berat totalnya. Berat totalnya berapa ya? Tadi kita dapat berat platformnya 300 ditambah berat scaffoldingnya tadi 80. Berarti total 380 kilonewton. Oke. Terus mencari koordinat X-nya untuk COG gabungan. Sama seperti yang sebelumnya, kita pakai rumusan yang ini aja ya teman-temannya. Ini diingat. Kita pakai berat satunya adalah scaffolding 1. Terus X1 adalah koordinat X untuk COG scaffolding 1. Terus berat scaffolding 2 W2 dikali sama koordinat X COG scaffolding area 2. Terus W3 adalah COG berat platform dikali sama koordinat
X COG platform, sehingga kita masukin semuanya 47,1 dikali 5, 32,9 kali 5, 8,5 tambah 300 kali 3. Karena ini dia adalah penambahan berat waktu pengangkatan, maka kita kasih tanda tambah, tanda plus. Setelah itu kita bagikan sama 300 total beratnya, sehingga kita dapat COG X-nya 3,7 meter. Untuk koordinat Y-nya sama juga, kita pakai rumusan yang sama, W1 berat area 1 scaffolding 1 dikali sama koordinat Y-nya scaffolding 1, berat area scaffolding 2 dikali sama koordinat Y scaffolding 2, terus berat platform dikali sama koordinat Y dari platform itu, COG platform. Kita masukin semua, kita dapat 4,5 meter untuk Y-nya, koordinat Y-nya. Berarti kalau kita gambarkan kira-kira untuk X-nya 3,7 meter, Y-nya adalah 4,5 meter, berarti kira-kira 3,7 di sini, 3,7, 4,5. Kira-kira di sini ya. Ini 3,7 meter. Yang ini adalah 4,5 meter. Itu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan? Sampai sini aman ya. Berarti udah tahu ya cara cari COG gabungan untuk benda 2 dimensi gitu ya. Halo, Siap. Pak, bisa Pak. Halo teman-teman, aman nggak? terpesona sama Aman, angka-angkanya aman, itu. Aman, aman, Aman ya? aman, Pak. Aman ya? Aman ya? dulu. Aman, Aman. aman Pak, aman. Ya. Aman. Oke, mantap. Nah, terus kita lanjut dengan yang case yang sebelumnya. Kita mau mencari reaksi pada lifting point. Ini sering ini gunanya apa, tujuannya apa mencari reaksi lifting point ini untuk desain rigging misalnya, atau misalnya kita mau angkat pakai 4 crane diposisikan di titik A, B, C, D gitu. Kita harus cari reaksi lifting point-nya kan ya. Nah, gimana cara mencari reaksi lifting point-nya? Dari case yang sebelumnya kita udah dapatkan ya tadi, COG-nya posisinya di sini 3,7 meter, X 4,5 meter, Y. Nah, gimana caranya? Pertama kita distribusikan dulu bebannya ke arah sini, ke arah kiri kanan, atau ke arah sini. Bebas pilih yang mana. Untuk di sini saya pakai ke arah kiri kanan, ke arah sini sama ke sini. Berarti kita bisa menggambarkan, kalau kita lihat dari sini ya, ini ke arah sini ya. Berarti kan kita bisa memisalkan dia dengan 2 perletakan seperti ini ya. Yang ini bebannya ada di sini sejauh X ini 3,7 meter. Terus panjangnya ini adalah 10 meter. Yang ini 10 meter. Ini sama dengan, berarti perhitungannya bisa kita modelkan sama dengan pertemuan yang sebelumnya. Berapa kita bisa kita mau cari reaksi di AD gitu. Reaksi di AD berarti ini A, ini D. Terus yang BC adalah B sama C. RAD dikali 10 meter minus
P dikali 6,3 meter. 6,3 ini dari 10 minus 3,7. Berarti kita dapat reaksi di AD ini adalah 239,4 kilonewton. Terus kita mau cari reaksi di BC, RBC dikali 10 meter minus P-nya dikali 3,7 meter. Habis itu kita dapat reaksi di BC itu sebesar ini 140,6. Kita cek keseimbangannya 239,4 ditambah 140,6 minus 380 sama dengan 0. Berarti hitungan kita udah oke. Itu dulu kita simpan. Habis itu kita cari, kita pisahkan lagi. Tadi kan kita udah dapat RAD sama RBC, reaksi di BC. RAD ini adalah reaksi A sama D. Terus reaksi BC ini, RBC ini adalah reaksi B dengan reaksi C. Terus kita pisah lagi mereka yang berdua ini. Ini dulu kita pisahin. Caranya adalah ini A, ini D. Nah, ini adalah koordinat Y. Koordinat Y. Yang mana yang tadi itu adalah yang ini. 4,5 meter ini. Ini 4,5. Jadi urutannya kita sebarkan ke sini dulu. Habis itu kita udah dapat reaksi di sini, baru kita sebarkan ke sini. Sama sini. Oke. Ini kita udah bisa nyarinya berarti ya. Sigma M momen di A sama 0, kita cari reaksi di D. RD dikali 10 minus P dikali 4,5, kita dapat reaksi di D-nya sekian, 107,73 km. Terus kita mau cari reaksi di A, kita nolkan momen di D. Reaksi A kali RA dikali 10 meter minus P dikali 5,5 meter. Berarti kita dapat reaksi di A 131,67 kilonewton. Sama dengan reaksi di A sama di D, kita pisah juga untuk reaksi B sama C-nya. Caranya sama, 4,5 meter ini kita ambil dari koordinat Y. Koordinat Y. Berarti sigma M di B sama dengan 0, kita dapat reaksi di C sekian, terus total momen di C sama dengan 0, kita dapat reaksi di B sekian. Berarti kita udah dapat semua reaksi tumpuannya, lifting point di masing-masing titik. Nah, sekian dulu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan atau yang masih membingungkan? Halo? Aman, Pak. Saya masih Gimana? masih aman, Pak, masih aman. Aman ya? Sebenarnya simpel semuanya. Alhamdulillah. Gimana? Ya cukup. Aman, Pak? Saya aman, Pak, aman, Pak. Berarti Oke, Pak, saya aman, Pak. aman ya? Paham semua ya teman-teman ya? Jangan Paham. ini ya, kalau mau ditanyakan misalnya kalau posisinya diubah atau ini kan jangan yang kita ini jangan paham untuk soal ini, tapi memahami konsepnya ya. Jadi pada saat soal dirubah,
sudah dapet nih konsep dasarnya gitu. Mm-mm. Nah, kalau ada konsepnya yang belum paham, ditanyakan. Jadi nanti kalau soalnya diputer-puter kayak gimana pun atau bentuk platformnya seperti apa, itu udah bisa jawab. Betul, betul. Tapi sejauh Ya benar kan ya, Bang ini Nelson ya. Jadi konsepnya yang harus aman-aman. paham gitu. Jangan jangan paham untuk soal ini gitu, tapi konsepnya yang harus paham. Betul. Ayo Pak Suryandinata, Pak Farid, Pak Lindo, Pak Prabowo, ada nggak konsepnya yang Pak Andreas, ya Pak Andreas, ada nggak konsepnya yang masih kurang paham ditanyakan. Paham, Bu. Kerjaan masih Filosofinya paham, paham. masih paham. Oke, Aman kan ya, Ya, gampang kan ya. udah kebuka ya. Jadi ini tinggal nanti yang pas sesi berikutnya kita kita aplikasikan eh, apa namanya lebih 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 detail lagi ya untuk perhitungan di realnya. Jadi sebenarnya kalau lifting itu siap-siap, Bu. yang penting tahu di mana si OG-nya, yang penting tahu di mana berat bebannya berapa. Nah, itu mudah-mudahan sih aman ya. Gitu. Penting ini. Jadi yang di sini dibuka itu logika berpikir gimana penyebaran penyebaran beban itu. Dulu itu saya waktu kuliah itu dibilangin sama dosen saya, kita harus bisa merasakan kemana itu bebannya bergerak. Ya namanya kita masih muda kan ya, Ya, betul. gimana merasakan bebannya Bergerak bergerak kemana? ini, mana ke arah mana. Tapi sejalannya waktu, karena kita sering pakai ilmu itu, jadi kita tahu sendiri. Nanti bisa kita melihat, oh ini bendanya di sini, bendanya di sini. Kita tahu COG-nya kira-kira di sini nih. Terus pasti nanti kalau riggingnya kayak gini, ini pasti bakalan miring kayak gini gitu. Dari situ juga kita bisa tahu gimana cara inovasi-inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk pengangkatan ini. Seperti itu, Pak. Pak, maaf Jadi, Pak, mau nanya satu nih Pak. Kalau tadi itu kan kita kan udah dapat tuh reaksi-reaksi di berbagai titik, di setiap titik A, B, ya. C, D itu kan Pak. Ah, Nah itu tuh apa ya? Outputnya itu apa di situ yang diubah Pak. Sehingga kita bisa dapat reaksi situ. Apakah PNI kita gedein atau rigging arrangementnya gitu Pak? eh, biasanya itu riggingnya, kita main riggingnya selama jadi kalau misalnya ngadapin kayak gitu, pertama yang dicek itu ini pad eye-nya. Kalau pad eye masih oke, berarti kita nggak perlu merubah apa-apa. Habis itu kita cek riggingnya. Riggingnya misalnya jauh dari COG-nya, nah itu berarti kita harus mainkan kalau kita eh, ganti slingnya yang dengan yang lebih besar. Itu eh, dari geometri rigging. Terus kita cek capacity riggingnya, apakah masih oke atau masih udah di luar kapasitasnya. Kalau di luar kapasitasnya berarti kita harus ganti riggingnya dengan kapasitas yang lebih besar. Habis itu kita cek juga remnya. Kalau misalnya dia ada pengangkatannya ini eh, di workshop misalnya pakai gantry crane, dia punya headroom terbatas gitu ya, berarti kita harus dengan perubahan-perubahan rigging tadi kita masih masuk nggak di pengangkatan ini, masih memadai nggak. Terus berat riggingnya tadi misalnya dari katakanlah 10 kilonewton terus nambah
jadi 12 kilonewton masih oke nggak ini keren. Jadi dampaknya banyak gitu Pak kira-kira Pak. Oke, Pak Nelson. Mm-mm. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Eh, Kalau lihat dari perhitungan ini, kita berpikirnya pengangkatan dengan kren ya, sementara ini. Makanya kita menentukan titik-titik pengangkatan di titik A, B, C, D. Kalau Ya, misalnya pengangkatannya ini tidak menggunakan kren, misalnya dengan multi wheel, apakah perhitungan ini masih tetap berlaku? Multi wheel misalnya kayak eh, apa namanya, yang biasanya sama eh, SPMT kayak load Pak. untuk load out, kayak untuk load out dia Oh, tidak yang pakai. kayak gantry crane gitu bukan? Bukan, dia modelnya bukan pengangkatan sih jadinya. Oh, Buat SPMT transportasi. transport. Nah, Ya, buat transport. Tapi kalau lihat dari konsepnya ya angkut gitu. Tapi pengangkutan tidak Pak. dengan menggunakan kren. Iya. Nah, kalau COG-nya tetap sama Pak, tapi kalau Ya, mungkin untuk COG-nya bisa ya, dipakai sih ya. ya Kalau untuk COG-nya COG-nya bisa. bisa dipakai. Tapi Ya. untuk SPMT itu beda lagi Ya, hitungannya Pak. Sorry, Ya, SPMT, betul, 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 betul. itu perhitungannya beda, beda sama ini, beda sama Dengan yang lifting. ini ya. Oke, Jadi oke. SPMT itu dia ada namanya hydraulic group. Dia hydraulic group 3 atau hydraulic group 4. Itu kita harus tentuin beda, cara perhitungannya juga beda. Oke, Itu oke, oke. nanti di pertemuan berikutnya kita kita bahas walaupun nggak terlalu mendalam ya. Cuman sekedar aja karena eh, itu berkaitan sama stability waktu transport. Ya, Jadi oke. ada 3 dimensi di situ bermain, Pak. Baik. Tapi untuk COG-nya bisa dipakai. Perhitungan COG-nya COG-nya bisa dipakai ya. ya untuk COG global, Pak. Semua semua kita semua ini bisa dipakai untuk semuanya, Pak. Oke. Baik, baik. Hmm. Ada lagi teman-teman? Jadi kalau untuk SPMT di kelas yang lain, Pak, ya? Enggak, di pertemuan berikutnya kita kupas dikit Oh, aja. ada juga. Oh, oke, Iya, oke. kita SPMT dikit tapi aja di hanya generalnya aja ya, karena SPMT general. itu Nah, beda konsepnya dengan lifting. betul, Oh, Pak. Nanti gitu ya. udah banyak sih, udah banyak teman-teman juga yang minta khusus kelas untuk SPMT. Tapi kan Nah, Oke, kayaknya kalau kayaknya iya, Bu, kalau bagus, kelas Bu. khusus berarti Kalau di kursus kalau ini. kelas khusus berarti kan bayar lagi nih. karena emang nggak bisa, karena emang SPMT itu emang topiknya beda dengan ini keren. Jadi emang udah Oh, banyak oke. yang minta untuk SPMT, apa namanya untuk SPMT ya. Cuma kan karena kita apa namanya eh, fokusnya itu kan teman-teman harus benar-benar ini ya, benar-benar paham. Terus kan bikin materi SPMT harus rubah lagi tuh, harus mulai lagi dari awal nih. Timnya kita nih Bang Nelson, saya dengan tim yang lain ya. Jadi harus beda ininya SPMT. Nggak bisa disamain, tapi memang banyak yang minta SPMT, terus banyak juga yang minta untuk pengangkatan yang untuk apa itu namanya Bang Nelson? Floating wind yang Yes. Floating di keren, ya. renewable energy itu juga apa ada beberapa yang minta untuk floating lifting operation yang install untuk di renewable energy yang wind itu juga Ya, ada termasuk untuk yang di offshore activities ya karena untuk yang Dadikting juga offshore. menggunakan Mm-mm. apa? Menggunakan vessel. Mm-mm. Nah, ada juga yang kemarin itu ya Bang Nelson ya yang apa
apa sih namanya itu kemarin yang aku share ke dirimu tuh yang ada juga mereka minta lifting tapi menggunakan apa air ya? Apa sih udara? Udara. Apa sih yang kemarin tuh? Dia bukan lifting Pakai yang drone gitu, Bu ya. Bukan. Aduh lupa aku. Bang Nelson tuh kemarin oh dia kayak airbag gitu loh. Iya, airbag, iya, iya, airbag iya, 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 untuk iya, angkat betul, betul. pesawat biasanya. Untuk angkat Oh, pesawat itu biasanya dipakai di Boeing pada saat manufaktur pesawat. Pakai Boeing itu, dipakai di Boeing biasanya. Jadi pakai airbag, diangkatnya itu pakai airbag bukan pakai crane. Mm-mm. Itu Menarik juga itu itu. lebih Berarti itu kelas khusus juga ya? itu malah orang bule kali nanti yang ngajar. Lagi cari yang orang Boeing, yang orang NASA itu biasanya yang ya ngajarin. Bu. Soalnya biasanya sepaket kan Bu lifting sama transportation, makanya ditanya di SPMT gitu. Tapi ya sepaket. Banyak banyak ya ini yang mana aku tanya tuh Bang Nelson nih ada yang minta ini. Hmm. Aku nggak pernah ngangkat pakai airbag. Iya, Pakai airbag gimana caranya ngangkat pakai airbag? Jadi mungkin lagi coba yang eh, lifting engineer-nya NASA kayaknya ya. NASA sama Boeing biasanya. Karena dia yang biasa pakai ya. Kalau kita Ya, mainnya di offshore-offshore ya. hanya hanya Enggak itu sharing, Iya hanya kayak gitu. ya hanya sharing Airbag saja untuk karena Mm, kayak untuk sekarang ini misalnya untuk instalasi platform atau top deck mm, sekarang sudah ada em, mm, metode float over. Jadi tidak mm, menggunakan lifting lagi, tapi top deck akan dibawa oleh vessel, vessel akan bawa ke lokasi instalasi, mm. habis itu menggunakan vessel apa keseimbangan dari vessel apa namanya ballasting. dia akan ballasting. Nah, Balas yang menggunakan ballasting, vessel akan turun dan top decknya akan duduk di jaket. Itu mungkin saya nggak tahu apakah itu termasuk lifting atau tidak, karena memang tidak menggunakan alat angkat eh, apa konvensional seperti konvensional crane. keren ya. Mm. Gimana tuh Biasanya Bang Nelson? itu Di Bang topside. Nelson ini kalau offshore masih oke ya, tapi kalau suruh ngangkat pesawat pakai airbag, Untuk topside yang berat itu biasanya. satu Karena ya. kan Iya, kerennya terbatas ya di float over. Float over itu jadi Mm-mm. nanti di jaketnya itu dia kayak ada dikasih space untuk vesselnya masuk gini. Baru nanti diturunin, thread top side-nya udah duduk di jaket, baru vesselnya pergi. iya, betul. Mm-mm. Itu Pak ya. Jadi It- memang ya, benar-benar banyak ternyata apa topik-topik apa ya case-case lifting ya. Jadi makanya kemarin kalau kalau kita itu kalau digabung semua nanti jadwalnya terlalu lama. Terus habis itu cost-nya juga jadi bengkak kan. Jadi akhirnya eh, terus kan belum tentu tuh orang belum tentu mau ngambil yang ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau ada mereka mau belajar ya mau belajar ya kita siapin. Tapi kayak gitu tadi memang banyak banget tuh apalagi sekarang banyak ke renewable energy itu macam-macam ininya. Eh, apa namanya? Mamut itu banyak banget tuh eh, metode-metode liftingnya yang baru untuk renewable energy itu. Pokoknya ya, udah ini banget ya Bang Nelson ya apa udah luar biasa ya nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan inovasinya inovasinya luar biasa lah, SPMT lah, macem-macem lah. Ngangkat girder pakai alat itu, webbing udah nggak pakai webbing, udah ada alatnya, tinggal dijapit aja tuh girder yang bentangan panjang-panjang itu tinggal dijapit. Waduh, udah nggak pakai webbing lagi, udah nggak pakai, udah main skidding, apalagi tuh kemarin ya dirimu skidding, ya skidding, skidding, rolling, rolling juga rolling, ada yang menggunakan rolling. skidding, rolling, terus uh, jack up ya, pakai hydraulic jack up. Itu biasanya untuk yang bentangan panjang ya.
Jadi ternyata lifting itu emang bener-bener luas banget. Jadi kemarin itu kayak kemarin aku ada share ya, ada seorang rigger message ke aku minta kerja, tanya ada kerjaan. Terus aku share dia LinkedIn. Jadi kalau aku lihat kita tuh memang harus upgrade ya. Sebenarnya nggak ada kata-kata kayak eh, uangnya nggak cukup, gajinya rigger kayak gitu ya. Karena sebenarnya kalau orang di Amerika sini, di luar negeri, itu berapa persen dari salary-nya mereka itu memang mereka kumpulkan untuk upgrade skill-nya. Jadi kalau kita hanya sebagai rigger aja, itu kayaknya memang jadi agak sulit. Nah, terus aku belajar dari adik iparku. Adik iparku itu badung banget ya. Ini sedikit motivasi aku kasih. Adik iparku tuh badung banget. SM aja dia nggak tamat. Adik iparku. Padahal abang-abangnya itu jago-jago semua. Jadi suamiku ini prinsipal untuk automation apa Cameron LNG yang di sini yang di US. Abangnya yang satu lagi itu banker yang benar-benar luar biasa. Dia SMA aja nggak lulus. Jadi suamiku tuh bilang gini, emang itu nggak kepake tuh digituin. Nah kemarin kita tuh ngobrol, dia 5 tahun yang lalu dia buka kafe kecil di Itali, di dekat rumahnya. Terus waktu COVID, dia itu udah kolaps waktu COVID, tapi semangat juangnya itu yang membuat dia tuh pantang menyerah. Sekarang dia mau buka kafe cabang yang keempat. Jadi dia udah ada di mana? Di dekat rumahnya dia di Venice, di Milan. Dia mau buka cabang keempat itu di Spanyol. Padahal cuma tamat TSM aja nggak tamat gitu. Jadi sebenarnya eh, ini tadi kemarin dia telepon aku, dia bilang nanti 2026 gue pengen buka cabang di Amerika ya, dia bilang sama aku. Jadi kita tuh kayak itulah itulah apa ya namanya? Itulah the power of persistent. Jadi sebenarnya kesuksesan itu bukan seberapa smart kita, seberapa pintar kita, tapi seberapa persisten. Tuh kemarin saya bilang begitu sama bapak yang kasih minta lowongan itu, saya bilang, Bapak sekian tahun posisinya rigger terus gitu. Coba upgrade upgrade diri gitu. Nah, jadi itu mungkin ya. Jadi kalau dibilang saya nggak punya masa depan karena saya nggak punya sekolah, saya nggak punya masa depan karena saya nggak punya dana, tapi itu semua bisa kalau kita punya kemauan. Mungkin itu kali ya. Bener nggak tuh Bang Nelson ya? Jadi aku kaget, SMA-nya nggak lulus gitu. Luar biasa. Jadi dia dia memulai bisnis yang dia suka gitu. Nah, kayak seperti itu. Jadi nggak perlu konsep bisnis itu nggak perlu bikin bisnis plan. Saya waktu memutuskan untuk keluar dari Pertamina pindah ke US itu juga sama sekali ngambang ya. Tapi terus resign lagi dari engineering company di US, eh, ngambang buat bisnis plan apa segala nggak jalan. Akhirnya jalan aja sesuai dengan bidang passionnya ya. Gitu. Jadi teman-teman juga jangan stuck, upgrade upgrade diri, harus beberapa skill itu bisa dikuasai gitu. Mungkin itu ya Bang Nelson ya. Bang Pak Lindo, Pak Surya Dinata, Pak Farid, Pak Prabowo gitu, Pak Andreas ya. Jadi itu sharing sharing singkat lah. Balik ke Bang Nelson. Jadi banyak ya konsep-konsep lifting ya. Ya, Termasuk banyak kalau banyak yang Bang. di banyak banget konsep-konsep lifting. Jadi eh, Bang Nelson, kalau misalnya tadi COG itu kan bergantung pada eh, apa namanya gravitasi ya. Ya, mm-mm, Kalau misalnya kita melakukan pengangkatan, contoh di yang ekstrim lah, kayak misalnya di Grasberg atau di Freeport yang kebetulan apa namanya operasinya di bawah bumi lah, di bawah dataran kita. mantep banget pertanyaannya nih pada Bu Bumi loh. Iya kan? Terus terus Kan ya, ada ya yang di benar-benar. terowongan, ada yang di Ya, ya, terowongan, betul kan benar. di bawah permukaan bumi, betul nggak? hmm. Artinya di bawah. Nah, kalau kalau seperti itu, apakah gravitasinya berubah atau tetap?
Setahu saya gravitasi itu selama kita di planet yang sama ya sama, Pak. Oh Mungkin yang gitu ya. mungkin yang membedakan itu mungkin pressure udaranya. Pressure Oke, pressure udara ya. Ah, jadi bisa jadi pressure-nya kalau di mining di bawah bumi itu dia mungkin pressure-nya lebih gede. Kalau pressure-nya lebih gede berarti dia ada beban tambahan akibat pressure air seperti itu, Pak. Ini Tapi selama pertanyaan. Hmm, selama gimana? dia di bumi ya menurut saya gravitasi ya sama, Pak. baik baik. Terima kasih. Ini Ya hanya pertanyaannya. curious saja soalnya kan ada Hmm, juga aktivitas yang seperti itu. Karena hmm, ini kaitan sama gravitasi, COG ya. apakah berubah? Sama sama kayak kita ngangkat di air, Pak. Di air, Yang benar, Bang Nelson. di subsea kan ya. Subsea, di subsea. Gravitasinya yang sama, cuman Sama. ada pressure air dari Pressure, bawah jadi berkurang ininya bebannya gitu. heeh. Atau malah boyansinya ya? Buoyancy ya. Buoyancy. Tapi kalau apa? Ngangkat, kalau ngangkat itu kalau untuk subsea mungkin pada saat proses menurunkan beban atau misalnya ada proses mengangkat beban dari subsea itu mungkin beda ya ininya ya. Tekanan dari air itu ya mempengaruhi Iya bebannya gitu. biasanya kita pakai beban ada ininya di drawingnya itu biasanya ada dikasih Mm-mm. beban waktu di udara, beban waktu di air. Mm-mm. Iya. Ada itunya. Waktu 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 ikut proyeknya di Potternya Chevron tuh aku ininya ngelihat itu, ngelihat oh ternyata di situ aku belajar juga tuh untuk subsea subsea lifting ya waktu proyeknya Chevron yang subsea ya yang di Potter. Jadi hampir sama itu konsepnya. Cuma kalau itu kan di bawah permukaan laut tuh sampai berapa ribu meter di bawah permukaan laut tuh eh, Ya, proyeknya Chevron. pressure-nya berubah. Berapa Pressure-nya ATM gitu berubah. ya? Mm-mm, mm-mm. Itu jadi sama Oke. kayak kalau kita melakukan pengangkatan yang kayak di Freeport karena Freeport emang kan banyak banyak di bawah permukaan bumi gitu. Nah, jadi Ya itu paling yang ini air pressure ininya yang beda, udaranya. pressure udara. Itu Nggak pressure tahu udara, kalau air pressure tekanan tekanan yang disebabkan oleh air itu. nggak tahu sejauh mana ininya pengaruhnya ke Mm-mm. lifting, tapi soalnya saya belum ada pengalaman di mining, Oke. apalagi Tapi kalau yang subsea ini nanti akan dibahas juga ya di kelas berikutnya atau ada beda kelas lagi nih? kita ini Pak di kita fokusnya di berat di Masih COG secara keseluruhan, Pak. Oke. Karena mainnya kalau di lifting itu ya berat COG ini basicnya. Kalau basicnya kita udah kuat, kita bisa perhitungkan mau se advance apapun teknologinya kita bisa mainkan. Oke, jadi COG ini adalah core dasar core core-nya. Dasarnya ya. core of the core gitu ya. Core Mm-mm. of the core. Iya, emang emang itu sebenarnya lifting ya, COG sama berat beban kan. Kalau Iya. COG-nya kita tahu menentukan COG-nya di mana, titik beratnya di mana, maka kita bisa eh, melihat apakah apakah beban yang kita angkat itu balance, balance atau tidak gitu kan. Kalau kalau ada kemiringan, berarti ada pertambahan beban. Nah, kalau pertambahan beban itu tidak diperhitungkan, itu yang akan membuat kecelakaan kan gitu. Jadi eh, pertambahan beban itu disebabkan oleh apa? Kan banyak faktor tuh yang menyebabkan pertambahan beban itu sendiri gitu. Jadi memang mainnya di COG. Makanya ada kalau di offshore ada DAF, Dynamic Amplifier Factor yang di-apply untuk eh, apa namanya memperhitungkan kalau ada beban kejut yang disebabkan oleh apa namanya swing dan lain-lainnya itu termasuk mungkin tekanan ya Bang Nelson ya. Jadi itu bisa mengcover berat bebannya. Kenapa harus di-apply DAF? Untuk bisa memperhitungkan lifting set yang akan kita pakai pada saat mengangkat beban. Jadi tetap tetap kuat ininya, apa namanya, lifting set yang kita pakai.
gitu. Jadi jangan sampai kalau ada beban kejut itu kan juga macam-macam tuh beban kejut. Jangan sampai kalau pada saat ada beban kejut itu eh, beban yang diangkat itu menjadi overload. Jadi kalau teman-teman sering tanya, pernah lihat tuh kayak di offshore dia menggunakan DAF. Tapi kalau di onshore biasanya dia menggunakan apa safety factor yang kayak gitu-gitu kan ya Bang Nelson ya. Tapi safety factor juga di-apply untuk lifting gearnya. Cycle, sling, itu ada safety factornya semua. Kayak gitu. Bener nggak Bang Nelson ya? Bang Nelson ya? Gue masih Ya, agak-agak ini nih. jadi ada macam-macam sih. Jadi ada DAF, ada weight factor, ada COG factor. DAF ini Mm-mm. dia kalau ada beban dinamis dari mungkin karena angin atau karena pergerakan kren, itu kan dia kalau waktu kren jalan gitu bebannya kan bisa goyang-goyang kan. Nah, DAF ini itu untuk meng- mengakomodasi dari pergerakan dinamis dari beban itu. Sedangkan weight factor kalau misalnya ada namanya kita ngitung ini kan ini cuma estimasi. Nah, bisa jadi dia lebih berat dari estimasi yang yang aktualnya lebih berat dari estimasi kita. Nah, untuk itu kita masukin weight factor. Sedangkan COG factor itu untuk mengcover posisi COG-nya nanti. Jadi misalnya COG-nya meleset sejauh nggak terlalu jauh. Nah, COG faktor ini mengcover dari posisi COG yang meleset itu. Gitu. Jadi macam-macam. Nanti kita bahas lebih pas di pertemuan terakhir. Mantap. Ntar Sudah kita tidak bahas lah. sabar menunggu. Pak Surnianata nih mau jadi SMI. Tapi memang bagus tuh. Memang semakin semakin banyak ini, semakin banyak inovasi ini di lifting ini. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Pak Prabowo, Pas. Pak Farid, Pak Lindo, Pak Andreas, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Saya enggak, Bu. saya, Makasih. Pak, mau nanya Bu, nih ya, Mm-mm. kan selama ini kan kita kalau ngangkat itu kan kayak pernah saya kasus mengangkat talang tuh dari Liber kan udah ngeluarin tuh radius ketinggian sama radius horizontal. Biasanya dia semakin tinggi kan dia makin kecil. Nah, kita itu selama ini kan taunya di tengah aja tuh titik liftingnya. Begitu tahu ada ini saya gue jadi ngeri juga itu eksekusinya nanti untuk depannya. Jadi mesti agak lebih hati-hati gitu loh. Yang gimana, Pak? Iya, kan selama ini kan kita tahu tahu apa namanya? Misalkan untuk mengangkat itu kan biasanya kayak ada dari Liber kan udah ngeluarin tuh Pak jarak apa namanya? Radius secara horizontal dengan ketinggian kan. Nah, Oh, Mm-mm. begitu tahu di sini ada titik berat yang harus diperhitungkan kan selama ini kita tahunya ngangkat barang itu kan hanya tahunya Di di tengah tengah ya? tuh posisinya dengan beban kan. Nah, Oh, setelah mengetahui keadaan ini jadi lebih agak ada sedikit ketakutan ke depannya gitu aja agak hati-hati gitu nextnya gitu Pak. ya nggak perlu takut, Pak. Ya selama kalau kita udah tahu ini lain kali ya kita perhitungkan, Pak. Gitu. Selama selama ini saya ya kalau misalnya ada pengangkatan saya jarang kalau lihat kayak kita kita itu kan di engineering kadang-kadang kita dapat kerjaan-kerjaan yang kecil yang mungkin kerjaan-kerjaan 100 ton atau 50 ton gitu ya. Itu nggak selamanya Ya, kita pakai pakai ini Pak, pakai software. Langsung kita masukin ke software enggak, Pak. Karena makan waktu, Pak. Lebih makan waktu pakai betul. software pada ngitung manual. Nah, kalau case-nya bisa saya sederhanakan, saya lebih prefer pakai pakai hitungan-hitungan yang kayak gini, Pak. Iya iya Jadi Pak. tuh lebih jadi itu ya malah ya Bang ya kalau lebih kalau cepat. ini ya. Lebih meyakinkan gitu ya. Ya, Makanya kadang-kadang Pak Prabowo ya kadang-kadang kalau pada Nah, saat bukan kadang-kadang ya pasti kalau pada saat proses pengangkatan yang iya dia ansimetris itu iya akan ada lifting gear yang dipasang untuk sifatnya balance.
Kayak Nah, iya kemarin ya betul yang itu. di mana yang di Heeh. PHR itu ya Bang Nelson ya yang angkat turbin ya. Kan ada dia pasang apa chain block padahal itu kan salah ya. Nggak boleh dipasang chain block kan. Yang di-share kemarin Hmm, itu kan. Kan nggak boleh dipasang chain block. Nah, iya. karena jadi dia kombinasiin antara sling dengan chain block gitu. Chain block itu fungsinya untuk adjust supaya simetrisnya supaya tetap simetris. Tapi itu kemarin salah yang kita kita kasih komen itu kan Iya. gitu. Jadi pasti salah. Tapi memang titik berat itu ya kalau dia simetris ya di tengah. Tapi kalau dia tidak simetris ya harus dicari di mana titik tengahnya kan titik simetrisnya. Iya kan karena ini Heeh. selama ini kan kita taunya Selalu di pusatnya di tengah ya. tengah kan belum tentu di Benar, tengah benar, gitu kan. benar, benar, benar. Mm-mm. Ya. Gitu. Justru kalau kita udah tahu COG-nya, kita mau ngangkat, kadang kemiringan itu kita harus adjust sendiri Pak untuk mendapatkan posisi akhirnya. Jadi kita bisa Iya. main-mainkan kemiringannya gini. Kita misalnya mau kemiringan Mm, sekian, kita tinggal mainin berapa readingnya panjangnya. Kita udah tahu COG-nya, kita mm, dapat mm. panjang begini yang dibutuhkan sekian sekian. Kita juga bisa ngitung load slingnya berapa yang ini diperbolehkan gitu. Justru bukan ketakutan lagi yang kita dapat Pak di sini Pak, tapi lebih confidence, lebih Pede percaya dong diri. jadinya Pak Prabowo jangan takut malah udah diajarin jadi Iya takut. lagi maksudnya agak hati-hati gitu Oh untuk iya, kedepannya oh nggak ya nggak benar nggak bisa benar. langsung Karena memutuskan oh langsung gini gitu. Harus lebih karena confident harus. karena di Iya. sini itu banyak banyak di sini banyak engineer Pak untuk Iya. lifting pinter tapi takut Pak. Jadi Oh kalau gitu. kita kalau kita ngerjain lifting kan kita waktu operation gitu kita wajib datang untuk ngecek apa segala macam, kita kontrol gimana gimana Betul Pak. pas lifting. Nah ini mereka udah pas operation itu pada kabur semua, ada yang izin sakit lah apa. Iya Makanya benar. Oh, makanya lebih banyak perusahaan di sini itu pakai expat untuk berurusan sama lifting Siap-siap. daripada yang di sini. Makanya kalau udah kayak gini harusnya yang kita udah confident, nggak nggak ada alasan buat takut, mending maju aja terus gitu. Siap Pak. Siap. saya awal-awal banget terjun di dunia lifting itu 2004 ya. 2004 itu ibaratnya belum apa namanya belum tahu lah itu yang kayak gini-gini tuh belum tahu waktu itu mas langsung ke project Bibi Tangguh kan terus eh, mungkin lebih kompleks ya karena saya cewek juga ya saya wanita baru tamat kuliah gitu dari onshore itu kan onshore ya mainannya di onshore cuek aja gitu aku cuek aja pede aja nah begitu udah selesai di onshore, aku pindah ke total. Di total itu mainannya ya setengah offshore, setengah inshore kan. Karena setengah di inshore, belajar lagi di situ. Begitu sampai ke Chevron, offshore semua kan. Offshore-nya itu bukan offshore yang offshore gitu-gitu, tapi Chevron itu ada beberapa operasionalnya memang di water gitu. Pernah nggak sih ngerasain 3 minggu di atas rig? Pernah 3 minggu nggak pulang-pulang anak di rumah sama sama pembantu gitu pernah gitu tapi balik lagi masalah yang tadi Bang Nelson bilang visit ke lapangan kalau saya pribadi saya nggak takut visit ke lapangan karena justru pada saat visit ke lapangan itu kita bisa melihat the real-nya kalau di atas drawing aja kan kita cuma bisa membayangkan ya. Ya kalau tipe orang yang gampang gitu untuk mengimajinasikan gitu. Tapi ada orang yang memang saya tipe orang yang susah untuk mengimajinasikan. Saya itu susah, saya lebih suka real. Jadi saya pasti ke lapangan tuh. Pasti ke lapangan. Saya tungguin memang sampai selesai gitu. Karena kalau di drawing itu kalau sekarang kan ada 3 dimensi gampang ya untuk mengimajinasikan gitu. Tapi kalau misalnya drawingnya yang benar-benar mentah banget, yang 2 dimensi itu susah saya untuk mengimajinasikan. Makanya dulu waktu kuliah disuruh apa tuh drawing, engineering drawing lah gambar itu saya bingung. Ini apa? Dibentuknya gimana di lapangan? Waktu zaman kuliah kan. Nah, tapi pada saat ke lapangan itu clear, jelas. Oh iya nih begini, ini di. Jadi akhirnya ide-ide itu
konsep-konsep untuk biasanya begitu kita ke lapangan tuh biasanya engineer-nya itu dapet tuh kayaknya ini harus harus seperti ini deh gitu. Biasanya suka ada tambahan-tambahan yang lebih memudahkan atau lebih efisien gitu setelah setelah melihat aktualisasinya di lapangan. Jadi Pak Prabowo jangan jangan takut, yang penting planningnya jelas, planningnya udah akurat, ditandatangani manajemen, eksekusi Siap, siap. Siap, gitu. Bu. Siap. Ya kan Bang Nelson ya. So, aku ngomong sama Bang Nelson tuh, aku tuh dulu ya ngeliat drawing ini, gak tahu itu bentuknya ini kok garis-garis semua nih gimana ya aktualnya di lapangan. Zaman-zaman kuliah kan. Suruh ngebayangin juga apa yang mau dibayangin. Ya, zaman-zaman itu ya susah banget ngebayanginnya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? PR-nya sudah disiapin ya di sini ya? Tugasnya ya Bang Nelson ya? Oh, sudah, sudah. Sudah ya? Cukup kayak ntar ngantri yang batch 2, kasihan. Iya benar. Oke teman-teman, jadi ini teman-teman yang dari batch Ini 1 udah selesai. Nanti kita share lagi apa namanya recordingnya. Terus ya yang kedua tugas yang kedua sudah mulai bisa dicicil ya untuk dikerjain. Nanti Siap. hari Boleh Siap, Bu. Senin ya. boleh dijelaskan dulu yang tugas yang ya, kedua ini, Yang ketugas coba deh. ya, jadi ini kita punya biar nggak crane. puyeng nih. Belum apa-apa udah puyeng saya. Saya juga sama. Jadi gini Pak, jangan puyeng Pak. Gambarnya. Nah, ini kan kita punya crane nih, yang ini. Hmm. Crane ini kita pakai buat ngangkat ini loadnya. Nah, kita mau cari POG gabungan dari sistem ini yang bekerja di sini. Di sini ada tabel untuk masing-masing item beratnya berapa sama koordinatnya berapa. Jadi misalnya untuk load ini kan A load beratnya adalah 340 kilonewton. Terus koordinatnya untuk X-nya XA itu sebesar 1 meter. Terus YA itu 12,5 dari titik datum. Terus untuk boomnya di sini beratnya 195, terus koordinatnya sekian untuk X-nya, XB, sama Y-nya sekian untuk YB. Terus kita punya karbodinya itu di sini. Karbodinya ini beratnya 390, terus koordinatnya sekian. Sama counterweight juga. Counterweight itu di sini. Beratnya sekian 700, terus koordinatnya ini. Ini koordinatnya ini maksudnya COG dari masing-masing item itu ya. Nah, kita mau cari COG gabungannya. Cari aja nanti dari pakai yang rumus-rumus sebelumnya, kita misalnya koordinat X, kita pakai rumus berat item 1 kali X1. Berarti W1 kali X1 ditambah W2 ditambah dikali X2 gitu ya. Ya, terus dibagi total beratnya Dibagi semua. total W. Nah, nah, tujuannya di sini adalah kita bisa mencari crane itu stabil. Kita ngomong stabil ya, bukan kapasitas. Stabil atau enggak waktu pengangkatan. Itu tujuannya. Waktu Jadi waktu swing ya. iya, waktu kayak kayak di gambar ini. Jadi waktu Oh, dia siap, siap. Siap. jadi sering itu kita lihat di apa di berita di ini ya, kecelakaan crane, groundnya itu tanahnya itu dia nggak nggak melendut atau gimana. Kerennya juga bagus, outriggernya, tapi dia jatuh. Nah, itu kenapa? Itu karena si uji gabungannya itu keluar dari eh, kotak kotak ini, stabilitas outriggernya yang ini, kotak ini ada ini outriggernya kan ya. Nah, misalnya kalau si uji gabungannya itu ada di sini misalnya, Iya. nah otomatis dia pasti bakalan
guling. Jadi ini tujuannya kita Oh, buat siap-siap. gitu Pak. Menarik ini kayaknya. Nah, Oke, Pak. jadi selama Oke, dia di dalam COG-nya ini, di dalam di dalam nih Pak ya. kota ini, triggernya ini Stabil berarti ya. stabil. Habis itu kita Siap-siap. lanjut ke perhitungan ke ground bearing. Oh, siap. Understand, Pak. Oke. Jadi Oke, ini Mas tugas Farid, nanti sharing-sharing ya kalau udah dihitung. Ya, Pak. Siap, Pak. Aman itu, Pak. Oke, teman-teman. Oke, Pak Oke Nelson. Pak. Pencerahan banget ini. Terima kasih banyak Mas Nelson. Dan Pak, terima kasih banyak Pak Nelson. Terima kasih Pak Nelson, terima kasih Pak Dian, Ya, Terima Pak Dian, kasih Bu Bu Dian. Dian. makasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Izin lip ya.